nyatanya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Jangan tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Kamu jangan pergi dulu, kamu jangan pulang dulu sebelum kamu membawa Wahyu. Please. Oke, gue terima tawaran lo. Gue akan tetap tinggal di sini. Makasih ya semuanya ya. Ika. Nasi goreng keasinan. Yo. Apa tau hubungannya? Ini kamu mau ikut aku juga? Gue mohon sama lo, sebelum lo pergi dari sini, gue pengen lo minta maaf sama Nani. Aku minta maaf sama dia. Iya. Lihat ya Wahyu sungguh. Gue akan pastiin akan bertekuk lutut di bawah kaki gue. Aku capek-capek nyuruh dia untuk minta maaf sama kamu. Tapi sekarang kamu malah bilang gak usah. Bukannya seperti itu. Tapi memang gak perlu ada yang minta maaf. Aku sudah maafin Melani. Kamu tuh bener-bener aneh. Kayak gampang bener maafin orang. Enak saja kamu, pura-pura jadi pacar kamu. Ih, udah deh. Lu tuh percaya aja sama ngomongan gue. Pasti bakalan berhasil. Oke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi marji'ukum jami'a wa'adallahi haqqan. Innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qist. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Ya Allah ya Rabb, malam ini hamba bersimpuh di hadapan-Mu. Paparkanlah segala yang belum pernah hamba ungkapkan kepadamu, ya Allah. Ampunilah hamba-Mu ini yang selalu lalai untuk mengingat-Mu. Hamba sadar, ya Allah, hamba seringkali terlena oleh dunia, sehingga hamba seringkali melupakan-Mu, ya Allah. Tetapkanlah hati ini pada iman dan Islam, ya Allah. Dasarkanlah cintaku hanya kepadamu, ya Allah. Lindungilah keluargaku dan juga teman-temanku, ya Allah. Jauhilah hamba-Mu ini dari orang-orang yang zalim. Hanya kepadamu hamba akan kembali. Kabulkanlah doa hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Rambu. Sekarang aku yang ngerawat kowe semenjak kepergian Mas Bejo. Pak Kiai itu pernah bilang sama aku, kalau aku udah gedean dikit lagi, aku bisa belajar naik mobil. Nah, kalau aku udah bisa naik mobil, berarti kita akan terus bersama. Aduh. Siapa tuh? Pagi-pagi gini kok udah ada tamu ya? Lewat belakang lagi. Wah, ini sih mau minta sumbangan nih. Kayaknya ke artis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti mau minta sumbangan toh. Kamu tahu aja man kalau aku mau minta sumbangan. Subhanallah, Pak Ustadz Mahmud. Arman. Iya, apa kabar? Alhamdulillah Pak Ustadz, maaf ya. Pangling aku. Masya Allah, Gih, kamu makin besar saja di sini ya. Alhamdulillah Lama Pak nggak Ustadz. ketemu. Gih, aku di sini hidup bahagia Pak Ustadz, terawat. Alhamdulillah. Pak Ustadz Mahmud nih kemana aja toh? Kita semua di sini rindu sama Pak Ustadz. Tak denger-denger sempat pergi umroh ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menjadi pembimbing manasik haji man. Wah, kayaknya enak ya jadi pembimbing manasik haji. Alhamdulillah. Memberikan informasi kepada orang banyak itu kan ibadah. Dan tidak ada salahnya kan kita menambah ibadah. Nggih. Waduh, berarti sering bolak-balik ke Mekah dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sering ibadah haji dong. Alhamdulillah man. Alhamdulillah. Berarti Pak Ustadz ini udah jadi haji yang super. Kamu bisa aja man. Iya Pak Ustadz. Ayo Pak Ustadz. Udah, enggak usah man. Biar saya saja. Udah enggak Biar apa-apa. saya saja, Enggak apa-apa Pak Ustadz. Hitung-hitung berbuat amal ibadah pagi hari nggih. Senang ditolong sama orang soleh. Alhamdulillah. Udah, jangan Monggo, Pak ragu-ragu. Ustadz. Ayo kita. Ayo. Tinggal saya. Dek Rambo tunggu ya. Ayo Pak Ustadz, monggo. Denisa. Assalamualaikum Denisa. Waalaikumsalam. Maaf, boleh Mas Aldo bantu ndak? Nggak usah mas, nanti merepotkan. Ndak merepotkan kok. Perempuan kan ndak boleh bawa berat-berat. Lagian kan saling bantu-membantu sesama muslim kan wajib hukumnya. Orang Denisa pernah kok bilang begitu. Mas. Lah kan begitu kan enak. Iya. Ngomong-ngomong, batiknya mau dibawa kemana ya? Batiknya mau dikirim ke desa sebelah, ada pesanan. Oh, iya. Kebetulan dong. Kebetulan apa toh mas? Oh, enggak. Kebetulan berarti Mas Aldo bisa nganterin Denisa. Mas Aldo anterin pakai mobil yuk, biar cepet. Mas, nggak usah merepotkan. Lagian kalau kita berduaan bisa menimbulkan fitnah. Justru itu yang gue kepengen. Kan kita bisa berduaan, Denisa. Ya wis, kalau gitu Denisa tunggu sebentar ya. Ntar Mas Aldo kemari lagi. 5 menit ya, 5 menit setengah. Yuk, jangan kemana-mana. Alhamdulillah berkah lah. Assalamualaikum Mbak Meni. Waalaikumsalam. Mbak Meni ini ketok ceria loh hari ini. Kenalkan Mbak, ini Pak Ustadz Mahmud. Dia itu adalah Ustadz lama di sini, tapi dia sekarang sudah kembali lagi ke pesantren Darussalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Meni. Selamat datang kembali. Ya, alhamdulillah. Kebetulan saya ini punya pertanyaan Pak Ustadz. Mungkin bisa dijawab. Ya, insya Allah. Kalau saya mampu menjawabnya, saya akan jelaskan sama kamu seluas-luasnya, Meni. Oke, tapi sebelum saya bertanya, saya akan menceritakan dulu ya alur ceritanya seperti apa. Jadi begini, tadi itu saya lagi masak nasi goreng. Terus keasinan nasi gorengnya. Lalu Mbak Nisa itu berkata, Mbak Meni, kalau masak keasinan itu tandanya mau menikah. Apa betul begitu Pak Ustadz? Meni. Nggak ada hubungannya antara masakan dengan menikah.
walau sama-sama enak. Tapi nggak usah dihubung-hubungkan juga. Begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat ke-21. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Subhanallah. Mau tahu artinya? Ya, urusan arti Arman jagonya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Sebenarnya saya tuh lagi ngafalin tapi belum hafal ya. Monggo Mbak Meni. Mungkin bisa menjelaskan? Alhamdulillah, saya ini memang lebih tua dari Arman. Tapi tidak perlu diomongin lagi toh Pak Ustadz. Silahkan. Maksudnya saya lebih tua ya? Jadi Allah berfirman di antara tanda-tanda kekuasaannya. Allah ciptakan bagi kalian semuanya pasangan hidup. Untuk apa? Supaya hati kita merasa cenderung, jiwa kita merasa tentram. Dan Allah titipkan pada pasangan itu rasa cinta, kasih, dan sayang. Dan sesungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah akan dirasakan oleh mereka yang mau berpikir. Jadi tenang aja Mbak Meni, Allah sudah menciptakan manusia di dunia ini itu berpasang-pasangan. Seorang istri, dia menenteramkan hati suaminya. Seorang suami juga menenteramkan hati istrinya. Nah, jadi kalau Mbak Meni sudah punya niat untuk menikah, jangan ditunda-tunda lagi. Segera cari jodoh yang benar, cari suami yang baik. Saya juga maunya begitu Pak Ustadz. Tapi aku ini nikahnya karo sopo? Karo sopo Mbak? Gini, yang tahu jodoh Mbak Meni itu hanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Mbak Meni tugasnya ikhtiar, usaha, terus berdoa kepada Allah supaya diberikan jodoh yang tepat. Kalau begitu, gimana kalau Pak Ustadz saja yang mendoakan saya? Soalnya katanya itu doa orang-orang soleh pasti langsung didengar sama Gusti Allah. Kebetulan kan namanya Pak Ustadz aja udah Ustadz Soleh Mahmud, pasti langsung dijabah sama Gusti Allah. Ya toh, ya toh, ya toh. Ini mah cuma namanya doang soleh. Intinya begini, Mbak Meni nggak usah khawatir. Aku selalu mendoakan untuk kamu yang terbaik. Semoga Allah berikan kepada kamu jodoh yang terbaik. Nanti aku buatkan tulisan teks doanya, tapi kamu yang langsung berdoa sama Allah. Itu kan jauh lebih bagus. Nje, matur nuwun Pak Ustadz. Tapi nanti kalau misalnya Pak Ustadz lagi mendoakan saya, minta tolong didoakan supaya jodoh saya ini artis. Seperti Pak Ustadz itu loh. Mukanya itu kan mirip artis Rio Febrian. Tenang aja, untuk urusan jodoh artis Allah sudah siapkan. Nah, Arman, ini calon artis si Arman. Saya ini kurang apa toh Pak Ustadz untuk menjadi artis? Semua ada di saya. Nggak ada kurangnya, kecuali cuma kurang putih. Pak Ustadz ada-ada aja. Pak Ustadz, kalau begitu saya minta didoakannya sama orang biasa aja. Saya nggak mau kalau sama yang kulit hitam juga. Nanti keturunan saya keling sekali dong Pak Ustadz. Saya kan maunya lebih baik belang-belang gitu. Aku ya juga nggak mau Mbak. Aku mau cari yang putih. Nanti kalau hitam sama hitam jadi kopi. Biar bagusan dikit anaknya. Aduh kok jadi ngomongin anak sama Ustadz. Ya wes kalau begitu saya mau ke sana dulu. Permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Ustadz, Mbak Meni itu ketoknya udah kebelet, Bos. Ya, Kebelet nikah. kita doain saja. Oke, Biar cepat ya. oke, amin. Apa? Saya juga didoakan ya. Amin insya Allah. Biar cepat juga kamu. Masih jauh dari Pak Ustadz umurnya. Belum pantas gitu ya, Pak Ustadz. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Ih, Mas Aldo kemana sih? Masa aku disuruh nunggu di sini? Bisa telat, Iki. Maaf ya Denisa kelamaan. Mas Aldo udah bawa teman-teman Mas Aldo. Yuk, berangkat yuk. Sama mereka, Mas. Loh, tadi katanya Denisa kalau berdua nanti disuujonin. Makanya Mas Aldo panggil Mas Rere sama Mas Openg. Yo, ayo. Halo Lisa. Denisa nggak mau, Mas. Loh, kenapa nggak mau? Oh, gimana kalau kita perginya sama Arman? Hah? Iya. Sama Arman? Iya. Panggil saya toh? Iya, Mas gitarnya. Oh iya, Mas ya, bentar ya. Iya Mas. Kenapa toh Mas Aldo manggil aku, ha? Sebentar, Man. Mas Aldo minta bantuan untuk anterin Mbak Nisa nganter batik ke kampung sebelah. Aduh, maaf Mas, aku sibuk. Man, Ayo dong, Man, ikut. Masa kita berdua yang ada jadi fitnah nanti. Loh, Mas Aldo tuh ikut toh? Oh, nggak bisa dibiarkan. Aku harus ikut. emangnya Mbak Nisa mau aku apain, Man? Oh, ya siapa tahu loh, Mas. Nggak bisa aku biarkan, aku harus ikut. Nanti terjadi apa-apa sama Mbak Nisa. Oh, enak Sempro lah. Oh ya udah, Man. Sekalian ambilin batik 2 dus lagi yo di sanggar. Nggih, Mbak, nggih. Yeay. Gimana yuk? Ya wis, Tolong dibantu loh. iya. Bukan kau yang tak bantu, tapi Mbak Nisa. Makasih ya, Man. Terus kita berdua gimana? Ini kita gimana nih? Peng, Rek, bukannya gue nggak sayang, tapi udah ada Arman kan yang nemenin. Udah, sekarang lo balik ke masjid jagain sendal Gi, ya? Ya udah bisa. Kasih kudo. Sebentar doang, nggak pengen lihat cuma setengah Peng, ya? Monggo Bu, monggo pilih-pilih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Moga-moga pilih saya tasnya seger-seger no. Waduh. Alhamdulillah ya, si Masnya ini kalau jualan itu semangat sekali. Tahu ndak, waktu saya itu lagi di Malaysia jadi tenaga kokai Indonesia, saya juga punya tukang jualan sayur yang semangatnya itu wah besar juga. Tapi sayangnya besoknya itu dia meninggal ketabrak truk. Innalillahi. Aduh, Mbak. Oh, Mbak, mau dibikin takut saya saja. Mbak, semangat itu bagus, Mbak. Iya, memang semangat itu bagus. Tapi yang penting kan, alhamdulillah, bukan bapak yang meninggal. Alhamdulillah, Mbak, bukan saya. Itu Pak? 5.000, Bu. Makasih, Bu. Matur nuwun. Kalau saya yang ini. Mbak, 5.500. Cek. Iki kenapa 5.500? Ibunya 5.000. Kenapa bedanya jauh toh? Ini belinya sama loh. Banyaknya juga sama loh. Kenapa bisa beda? Loh, Mbak kan pakai plastik. Plastik tuh sekarang lagi mahal, Mbak. Ya tapi ini kan nggak adil. Nggak adil gimana toh, Mbak? Kan ibu ini belinya pakai koran. Kalau koran bekas di rumah saya banyak, Mbak. Kalau pakai plastik itu harus beli dulu, Mbak. Ya wes, kenapa nggak dipakein aja nih plastik bekas, ayo. Maunya sih begitu, Mbak. Tapi kan nggak higienis, Mbak. Ya alhamdulillah, Masnya ini masih memperhatikan kebersihan. Tapi kalau begini caranya, bedanya tuh jauh banget, Bapak. Udah, plastiknya dilepasin. Nah, nih. Ya dipakein koran dong. Masa saya perempuan disuruh pegang-pegang beginian aja. Aduh, si Bapak. Ya bener nih, Mbak, kalau ngomong tuh. Ya sabar ya Denisa. Giliran Mbak Nisa aja dibukain pintunya. Aku ndak, suruh bawa barang tok. Kayak genduk. Man, kalau mau nolong orang itu
Sing sabar. Yang ikhlas. Mas, aku iki ikhlas. Tapi nolong Mbak Nisa, bukan kowe. Sampean tuh gimana sih, Man? Wes jalano, Iya, sabar. Suwi. Bismillahirrohmanirrohim. Mobilnya kenapa tuh, Mas? Iki lah gak tahu Dek Nisa. Ini kenapa sih mobil Makanya Mas beramal. Itu tandanya Mas Aldo tuh kurang beramal. Makanya mobilnya nggak mau nyala. Ya, Nisa takut telat. Enggak, ini mobil nggak bisa ngeliat gue seneng apa? Man, yo wes, turun Man. Turun? Ngopo turun? Ya turun, bantu dorong, dipancing biar nyala. Lah, nggak ada, nggak bisa. Loh, seperti perjanjian awal. Perjanjiannya aku cuma nganter ya, nggak ada dorong-dorongan. Loh, Man, kasihan Dek Nisa. Buru. Iya, Man, takutnya Mbak telat. Bantu ya sing nyelas. Ikhlas, Mbak, ikhlas. Wongnya turun aja kok susah amat. Ayo Mas. Sabar, pelan-pelan Man. Starter loh. Yup. Mas, starter. Gak mau hidup. Ini sih namanya abis manis sepah dibuang. Masa abis dapat gebetan kita berdua yang dibuang? Tuh, para pengunjung sedang nongkrong di situ. Kayaknya lo ngeliat Saldo senang dikit aja udah pada protes. Kalau gitu kita jalan aja rencana kita. Kita tunjukin kemesraan kita di depan si Wahyu. Jadi Wahyu bisa cemburu. Ayo. Jangan pakai pegang-pegang. Ah, gimana caranya? Nanti Wahyu nggak cemburu. Udah, ayo cepetan. Deket-deketan saja. Ya udah, ayo cepetan. Mel, kok masih di sini? Katanya udah mau pulang. Gue nggak jadi balik. Soalnya cinta gue masih tertinggal di pesantren ini. Cie, cintanya masih ketinggalan. Di mana? Di mana ya? Di mana? Lo semua ngomong apa sih? Bisa diem gak? Mel, gue kan udah bilang beberapa kali sama lo. Kita itu udah gak ada kecocokan lagi. Dan hubungan kita itu udah gak bisa dilanjutin lagi. Ngerti gak sih? Wahyu Subuh, lu itu jangan kegeeran ya. Cinta gua itu yang ketinggalan bukannya lo, tapinya Najib. Gak usah pakai. Ayo sayang. Beneran yuk? Seleranya Najib doang, ya elah. Bodoh amat, gue gak peduli. Sudah, lepas. Lihat itu loh, Wahyu. Cemburu kan sama aku, berarti rencanaku berhasil. Alah, nggak berhasil. Mereka malah mentertawakan kita. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Mbak, berapa lama lagi saya menunggu sampai Mbak moodnya kembali datang? Udah kelamaan nih Mbak, saya mau pindah dagang di tempat lain. Alhamdulillah, mood saya itu sudah kembali lagi. Terima kasih ya, sampean itu mau menunggu. Padahal tadi tuh ya sebenarnya sampean bisa aja keliling dulu, terus nanti balik lagi ke sini. Lah, kenapa nggak bilang kayak gitu tadi Mbak? Alhamdulillah, sampean ndak kecewa toh sama saya. Insya Allah saya akan beli yang banyak. Alhamdulillah. Jadi Mbak mau borong semuanya? Alhamdulillah, saya ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melihat-lihat. Jadi tak lihat dulu ya. Sudah Mbak, jadi kan mau diborong semuanya? Alhamdulillah, saya ini sudah melihat semuanya.
ternyata saya itu cuma butuh bawang sama tomat saja dan sudah dibeli. Terima kasih. Ya Allah Gusti, kenapa sampai seperti ini? Ada apa ini? Kenapa Mas? Kok menangis? Meni, Masnya kenapa? Kamu jahili yo? Ih, Pak Ustadz, aku ini bukan tipe orang yang suka ngejailin orang lain loh. Lalu Masnya ini kenapa? Ustadz, saya sedih. Seharian saya nungguin mbaknya ini belanja di tempat saya. Setelah saya tunggu seharian, mbaknya ini cuma beli tomat sama bawang. Terus sayuran saya ini mau dibawa kemana, Ustadz? Kan mubazir jadinya. Benar kamu, Nik. Alhamdulillah, Masnya ini bicaranya jujur. Tapi tadi itu saya sudah mengizinkan supaya Masnya ini jalan-jalan dulu, keliling-keliling dulu, nanti baru balik lagi ke sini. Mbak nggak ngomong begitu, saya nggak dengar. Kalau Mbak ngomong begitu, saya nggak mungkin nunggu terus di sini, Mbak. Ya sudah. Mungkin di antara kalian terjadi kesalahpahaman. Ya. Mas, namanya orang dagang itu pasti ada untung ruginya. Ya, yang penting kan itu Mas sudah berusaha dan berdoa. Hasilnya mutlak hak Allah yang menentukan. Ya, Mas bersabar aja ya. Mas Hamdi! Mas Hamdi mau kemana toh? Mau ke pasar, sayuran. Oh, begitu. Alhamdulillah, sepertinya kita ini memang ditakdirkan sama Gusti Allah untuk bertemu. Mas nuwun sewu, saya ndak jadi belanja lagi. Saya mau ikut Mas Hamdi saja ke pasar, beli sayurannya yang masih bagus-bagus, yang masih seger-seger. Maaf ya. Assalamualaikum. Mbak, aduh, gimana ini, Mbak? Ya sabar ya, Mas. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Masya Allah, Mahmud. Iya, Kiai. Waduh. Mut, piye kabarmu, Mut? Alhamdulillah sehat, Kiai. Moga, Mut. Waduh, Bapak seneng ya waktu Alhamdulillah kamu dapat kerjaan sebagai pembimbing manasik haji itu. Bapak bangga dan terharu sekali sama kamu, Mut. Alhamdulillah, Pak Kiai. Saya bukan hanya bekerja di sana, sekaligus juga membimbing orang-orang yang manasik haji mengunjungi Makkah Al-Mukarramah. Mahmud, kalau dengar kata Mekah, Bapak jadi teringat waktu dulu ibadah haji sama ibu. Merindukan sekali, Mahmud. Kapan lagi Bapak bisa sampai ke sana lagi? Memang kalau kita berada di Makkah Al-Mukarramah, kita melihat keagungan dan kebesaran Allah, Pak Kiai. Seolah-olah jarak kita dengan Sang Khalik begitu dekat. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya itulah kebesaran Gusti Allah. Omong-omong, Bapak dengar kamu kembali ke sini ini mau ngajar lagi toh? Insya Allah, Pak Yai, kalau diizinkan, ilmu yang saya dapatkan dari Makkah Al-Mukarramah selama ini, saya ingin amalkan di pesantren ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Waduh, senang Bapak yang dengarnya. Cuma Bapak khawatir juga, Mut. Sekarang ini kan kamu udah kerja baik-baik, terus kamu tinggalkan untuk mengajar di pesantren ini. Gimana? Ya, dengan doa Pak Yai, saya juga ingin memberikan kesempatan buat teman-teman yang lain
untuk bisa ikut mengunjungi dan menikmati akan keagungan Allah di Makkah Al-Mukarramah, Kak Kiai. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kalau gitu. Selamat datang ya. Pak Kiai. Mas Najib, Mas Najib, kapan mau ketemu sama orang tua Melani? Aku tuh udah gak sabar. Tenang saja, Dek Melani. Pokoknya Mas Najib janji. Mas Najib akan membawa semua keluarga Mas Najib beserta seluruh santri pesantren Darussalam. Ketua Panitia Wahyu Subuh. Mas Najib itu emang hebat. Emang oke banget. Pria jantan, gak kayak mantan pacarku itu loh. Kamu gimana, Dek Melani? Jangan samakan aku dong dengan mantan-mantan kamu yang begundal-begundal itu. Dia memang tidak punya rasa tanggung jawab. Jangan pegang lagi, sudah. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Mas. Pasti Dek Nada enak lihat aku. Assalamualaikum, Wahyu. Waalaikumsalam. Dek, lepas. Ini gara-gara ide gila kamu. Lihat, mereka semakin dekat. Dan begundal Wahyu itu semakin dekat, semakin luas mendekatkan diri kepada Dek Nada. Karena mereka merasa dijolimi. Aku aja yang goblok mengikuti ide gila kamu. Sama. Emangnya gue suka apa kalau cewek kampungan itu deketin si Wahyu? Jangan sembarangan yuk. Manggil Dek Nada itu perempuan kampung. Dek Nada itu perempuan soleha. Gak kayak kamu seperti ini. Lu juga main seenaknya manggil cowok gue cowok begundal. Enak aja, cewek lu tuh yang cewek kampung. Dek Nada bukan cewek kampung. Dia tuh cewek kampung. Begundal Wahyu itu cewek kampung. Gundal. Dasar kampungan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Denisa, sebentar kok, 1 jam, setengah jam, 15 menit mobilnya hidup. Ya udahlah Mas, Nisa jalan sendiri aja. Yo. Aduh, Denisa, nanti kalau jalan kaki lebih capek toh. Mending tunggu sebentar. Yo Man, yo, masih sanggup kan? Ya sedikit lagi kok Man. Ngawur, Mas, aku nih capek yo. Wah, desa sebelah tuh masih jauh. Udah capek apa? Ya udahlah Mas, udah Nisa jalan sendiri aja. Oh, kalau enggak Nisa ditemenin sama Arman. Ya, siap Mbak. Denisa, udah Mas Aldo, Arman aja yang nemenin Denisa. Bukannya begitu Man. Kalau jalan berdua, bukannya nanti yang ketiganya itu adalah setan. Ya toh Man? Loh. Kok setan nunjuknya ke aku toh? Wados. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan nih ada Pak Hamdi. Mbak mending ikut mobilnya Pak Hamdi aja. Oh, iya. Pak Hamdi, sisan yo, anterin Mbak Nisa ini ke desa sebelah. Oh, kebetulan Mas, saya juga mau ke arah sana sama Mbak Meni. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mobilnya bagus banget. Ini kenapa di sini? Mogok toh? Bukannya mogok Mbak Meni, lagi ngadat. Mogok, podo wae. Oh ya Man, ya udah mendingan ambil barang-barang nih sekarang yuk. Siap Mbak Nisa. Ayo Mas Aldo. Ayo Mas. Mas Aldo, gimana kalau kita naik mobil ini berduaan jalan-jalan? Mau ya? Astagfirullahaladzim. Meni, mobilnya ini lagi mogok. Tadi bilangnya ngadat. Yang bener tuh yang mana toh? Mogok sama ngadat sama kali. Lagian juga nggak boleh kan orang jalan berdua. Yang bukan muhrimnya, yang ketiganya setan nanti. Lah, bukannya Mas Aldo itu hitungannya 2 toh? Lu pikir diangkot? Iya Mbak. Yo. Ya udah Mas, Nisa jalan dulu yo. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya Mbak Nisa itu nggak terjumus ke dalam lembah hitam. Kok yang hitaman? Sprol. Nopo sih? Dari tadi kamu ngeliatin aku seperti itu. Ada yang salah? Gue baru sadar.
pantesan aja Wahyu itu nggak cemburu sama lo. Sadar apa? Ya sadar. Kalau lo itu lebih jelek daripada Wahyu. Pantes aja dia nggak ada cemburunya sama sekali sama lo. Kamu jangan sembarangan bicara ya, Melani. Kamu tidak berhak menilai aku. Kita baru kenal dan tidak ada hubungan apa-apa. Jelas-jelas lebih baik penampilanku seperti ini dibandingin begundal Wahyu itu. Penampilan aku seperti ini melambangkan keimananku. Dibandingkan begundal Wahyu, tidak jelas penampilan seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Najib, lagi apa toh? Kenapa malah berdua-duaan? Nggak ingat ya apa katanya Pak Kiai? Nggak boleh. Kalau bukan sesama murim itu berdua-duaan. Lupa toh, lali toh. Ya toh, ya toh, ya. Meni! Astagfirullahaladzim. Kamu jangan sembarangan bicara. Aku nggak ada apa-apa sama perempuan ini. Nanti fitnah kamu. Najib, mendingan kita tanya aja nih sama si Meni. Jadi kita bisa tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Gue mau tanya sama lo. Mau tanya apa toh, Mbak? Menurut lo, kerenan mana? Wahyu atau Najib? Pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Jangankan Meni. Orok saja sudah bisa menentukan siapa di antara aku sama Wahyu yang paling ganteng. Kalau menurut pandangan saya, hidungnya Mas Najib itu dari samping sudah kelihatan mancung, beradu dengan bibirnya. Tapi matanya belok banget, alisnya berbentuk. Jadi sudah pasti jawabannya yang paling ganteng itu Mas Wahyu. Kalau Mas Najib ini mah, Mas Najib nggak ada apa-apanya, nggak ada bagus-bagusnya. Kamu itu salah bertanya. Kucing dapur kamu tanya. Kucing dapur aja bisa tahu mana yang ganteng, mana yang jelek. Udah jelas lo itu lebih jelek daripada Wahyu. Pantesan aja Wahyu itu nggak cemburu sama lo sedikit pun. Orang lo jelek. Masalahnya cuman cemburu-cemburuan toh. Terima kasih, kamu sudah bikin malu aku di depan Meni. Biar kamu bilang aku jelek dibandingkan Wahyu, tapi aku ketua pengurus pesantren Darussalam. Gue tahu caranya biar merubah Najib lebih keren daripada si Wahyu. Mbak, kita tuh harus kompak ngusir si Melani kuwi dari pesantren iki. Aisyah, kita itu ndak boleh mengusir tamu sembarangan. Kanjeng Rasul itu pernah meminta sama umatnya untuk tetap memuliakan tamunya. Halah Mbak Nada ki aja sabar terus toh Mbak. Tapi si Melani ki udah godain Mas Najibku. Mbak Nada juga ndak mau toh kalau Mas Wahyu pulang ke Jakarta sama si Melani kuwi. Ya toh? Assalamualaikum Cak Yu. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Pak, kalau mau daftar jadi santri itu jangan di sini, terus jalan ke sana. Bapak sebenarnya bukan daftar jadi santri, Dok. Tapi jualan baju, Dok. Lihat bajunya bagus-bagus, Dok. Coba sini saya lihat dulu ya, Pak. Aduh, Mbak Nada tuh ngapain sih mau lihat-lihat baju dari pedagang kaki lima iki? Saya ada kalau kita beli baju dari pedagang kaki lima iki, nanti Melani tambah ngece kita. Siapa tahu ada yang cocok sama kita. Pak, ini ndak salah, Pak. Kayaknya lebih baik Bapak jualnya ke asrama Ikhwan aja, Pak, di sebelah sana. Aduh, Bapak sudah kesana kemari. Tapi nggak laku bajunya. Mungkin salah sendiri Bapak. Bajunya kemahalan, Dok. Mbak, sekalipun baju iki bagus, ya tetep toh kita
Masa ndak bisa pakai baju koko iki? Ya, tapi untuk suami Endo aja. Bagus, Nok. Kasihan juga ya bapak ini. Aku harus membelinya. Tapi untuk siapa yo? Boleh juga nih baju. Aku akan membelikan ini untuk Mas Najibku. Mas Najib pasti senang. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Gagal lagi. Ih. Aldo, lo perlu bantuan nggak? Ada Melani. Kebeneran nih. Bantuin dorong mau nggak? Boleh, tapi nggak gratis ya. Pasti ada maunya nih. Iya, gue mau meminta bantuan lo. Apaan? Lo mau nggak ngebujukin Wahyu supaya balik ke Jakarta? Bujuk Wahyu balik ke Jakarta. Kayaknya berat, Mel. Apalagi dia kan udah betah di sini. Aldo, jangan gitu dong. Lo itu kan harapan gue satu-satunya. Jadi tolongin gue ya. Enggak, gua nggak mungkin ngianatin Wahyu, Mel. Gimana? Mau nggak? Kayaknya harapan lu cuma satu deh, Mel. Apa? Berdoa. Pray and the God. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi lo. Emang gue juga tahu. Udah, lo bener aja sendiri. Kasian deh lo mobilnya mogok. Katanya mau bantuin. Tipis nih. Segitu doang. Him, pokoknya buku ini cepet-cepet harus sampai ke tangannya Mas Bro, Him. Buku apa toh? Dari siapa? Ini buku dari temannya si Unyil. Melani? Buku ini juga dikasih sama dia biar Mas Bro bisa belajar kamus bahasa gaul. Biar Mbak Nada cepet ngelirik. Ya dah. Wahyu Begundal itu pasti kalah. Mas Ustadz, gimana kalau kita praktekin aja? Mumpung ada Cokri. Cokri itu apa? Cewek. Oh. Cokri. Gua habis dari dugem, Mbok. Sambil makan kelabing, ya. Ngomong apa tuh sampean? Mas Ustadz, artinya apa tuh? Aku orang mudeng. Artinya itu habis dari pasar sambil makan kepiting. Anjir. Kalau gitu aku juga punya bahasa gaul. Apa? Lihat ya. Cokri. Godong. Jen. Apa ki mau? Mas Ustadz, berarti bahasa gaulnya goden gua dong. Itu artinya lari. Kabur ya? Iya. Jadi kalau misalkan Mas Bro marah, Mas Ustadz, goden gua dong. Aku kabur. Iya. Sambil jalan ke sana sambil belajar. Aku penasaran, isinya apa meneh? Selai itu tuh. Hah? Asli. Saik. Apa ku saik? Asik. Ya. Ini bibir, basa gaule curut. Curut ndasmu. Susah dibaca. Halo coy. Oh, halo coy kayak. Halo coy. Mas Bro ngono. Gampang masa gaul. Gini doang. Siapa tuh? Mana gue tahu. Apalagi gue juga tahu. Si muda ya? Gaya bener masih muda aja udah jadi ustad. Kita ikutan aja. Lumayan nama-nama ilmu. Kita liatin. Jago aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan kita manusia di dunia ini dari golongan laki-laki dan golongan perempuan. Dan Allah menjadikan kita semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk saling kenal mengenal. Dan ingat, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di mata Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha mengenal. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menjadikan kita seluruh umat manusia jumlahnya miliaran. Tapi yang ajaib, tidak ada satupun yang sama di antara kita. Coba Arman, kamu perhatikan Ilham. Ilham, perhatikan Arman. Tidak ada yang sama kan di antara kalian? Yo, beda ya? Udah sama Pak Ustadz. Kecuali jeleknya aja yang sama. Jelas-jelas saya tuh lebih ganteng daripada dia. Oh, saya nggak mau jadi dia Pak Ustadz. Elek, ireng. Aku juga nggak mau punya mata kayak kue sipit ya. Sudah. Allah memang menciptakan manusia di dunia ini berbeda-beda. Ada yang kepalanya botak. Ada yang rambutnya berdiri seperti mereka. Ada juga yang dikuncir seperti perempuan. Cewek lu dong. Mas, masuk. Ayo masuk. Pak Ustadz, iya. Kan iki konco-koncoku Pak Ustadz. Oh. Iya, dari yang ujung sana yang badannya kayak tukang pukul, itu namanya Mas Wahyu. Yang sebelahnya itu namanya Mas Rere. Dia keteknya agak bau Pak Ustadz. Pantas tadi saya cium bau apa gitu dari tadi ya. Nah, sebelahnya lagi yang badannya gemuk, rambutnya dikucir kayak... Kenalin Pak Ustadz, Aldo Castro Mustafa. Nah, sebelahnya lagi, ini namanya Mas Openg. Rambutnya itu kayak orang kesambar petir, Pak Ustadz. Openg, Pak Ustadz. Kenalkan, Ya. ini namanya Pak Ustadz Mahmud. Saya Mahmud, Dia guru ini- baru di sini ya. Ya, dia ini adalah Pak Ustadz lama yang telah kembali lagi ke sini. Alhamdulillah. Nah, kasih pertanyaan, insya Allah Pak Ustadz Mahmud akan menjawab. Oke. Gue aja pertanyaan. Apa yang membedakan semua orang di mata Allah? Gini Sob, yang ngebedain kita di mata Allah tuh cuma ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya nggak ada. Biar nyantai begini aja. Kita ngobrol-ngobrol aja. Lu duduk. Lumayan kan? Sambil nungguin sholat maghrib. Are you ready? Teman-teman, sahabat-sahabatku. Alhamdulillah, hari ini kita sudah bicara panjang lebar tentang bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sama, berbeda-beda, namun jangan karena perbedaan itu lalu muncul sebuah permusuhan dan pertikaian. Yang ngebedain kita hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man, lu ngapain nyuruh kita masuk, Man? Ya, aku mana tahu, Bos. Aduh, dia. Aku mana tahu kalau dia mau langsung keluar. Lawan dia. Ada.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu, Duk? Kelihatannya kamu gelisah ya? Bapak sudah mau pergi sekarang ya? Gak apa-apa, Bapak masih ada waktu. Ada yang kamu mau sampaikan? Pak, tadi Nada ketemu sama Mas Najib. Sekarang Mas Najib berubah, Pak. Najib? Moga-moga duduk. Iya, Pak. Kayaknya Mas Najib itu sudah dipengaruhi sama Melani, Pak. Jadi sekarang Mas Najib itu ikut-ikutan sama kayak gayanya Wahyu. Duh, kenapa kamu salahkan Melani kalau Najib itu berubah? Ya karena semenjak kedatangan Melani, dia itu membawa keresahan, Pak, di pesantren kita. Dia kesini bukan cuma pengen membawa Wahyu dalam kehidupannya, tapi dia juga pengen mempengaruhi Mas Najib. Masya Allah, Duk. Malah yang Bapak lihat sekarang ini kamu seperti Najib pada saat Wahyu datang ke sini. Duk, apapun yang ada di hadapan manusia itu adalah ujian dari keimanan mereka. Kamu masih ingat surat Al-Ankabut ayat 2? Ingat, Pak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, Nduk, Najib dan Wahyu mempunyai iman di dalam hati mereka. Jadi biarkanlah mereka menyadari hakikat dari keimanan mereka. Yo. Iya, Pak, Nada ngerti. Oh iya, Pak. Tadi itu Nada ketemu sama tukang penjual baju koko. Terus Nada beliin ini buat Bapak. Masya Allah, bagus sekali, Duk. Alhamdulillah kalau Bapak suka. Bapak suka, tapi waduh, sepertinya nggak cocok ya buat Bapak. Ini terlalu muda, Bro. Bapak kan wis tua. Bapak kan masih muda, Pak. Alhamdulillah kalau kamu bilang Bapak masih muda. Tapi ini lebih pantas buat Wahyu. Wahyu kan nggak punya baju koko gini. Ya, kamu kasih Wahyu aja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul kullu ya'malu ala sakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, setiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu akan lebih mengetahui siapa yang benar jalannya. Nah,
Kita harus bisa menempatkan diri dan posisi di mana kita berada. Baru kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan. Contohnya, Jip, kamu ini adalah santri senior. Jadi apa yang kamu lakukan itu akan ditiru oleh santri-santri yang lain. Benar kan? Iya. Yoi, Pak Kiai. Masya Allah. Cip, kok cara bicaramu berubah? Nyuwun sewu Pak Kiai. Saat ini saya berusaha untuk belajar menjadi orang lain agar bisa tepo seliro. Udahlah Jip, lu bilang aja kalau lu emang ngefans sama gue. Ngikut-ngikutin gaya gue. Kayak bocah-bocah aja lu ngikutin gaya gue. Lu tenang. Ntar gue kasih tanda tangan. Aku ndak mengikuti gaya sampean. Sampean itu ndak bagus untuk diikuti. Buktinya banyak anak kecil yang ngikutin kan, rambutnya dinaik-naikin. Aku bukan anak kecil. Itu kayak ngomong, yo, Pak Haji. Yo, men. Insyaallah. Nyun sewu minta maaf Pak Kiai. Mungkin menurut Mas Bro sama Mas Wahyu, andap asor tepo seliro Pak Kiai. Merendahkan diri, saling memahami dan mengerti Pak Kiai. Lu juga ikutin gaya gue. Hah? Coba ya. Jip. Astagfirullahaladzim. Berhasil atau enggak ya? Kok aku jadi SIM? Sampai liat Melani. Duh. Kebetulan rencana kamu sudah ndak berhasil. Malu aku tadi di depan Pak Kiai. Heh, baru juga sebentar. Jadi orang keren itu nggak gampang. Gua aja jadi model kayak sekarang ini butuh perjuangan. Siapa model? Ya gua lah. Maksud gue itu foto model. Udah deh, pokoknya lo itu nggak bisa berhenti di sini aja. Gimana kalau malam ini kita begadang? Boleh. Bener. Cakep. Mau ngapain toh, Mas? Kecil enggak boleh tahu. Oh, mana tahu. Siapa yang ngajak lo lagian? Aku ini subul. Subul. Dasar si begundal. Dasar cewek kampung. Aku punya sesuatu buat kamu. Ini. Udah usah ditanya. Kalau kamu pengen tahu, kamu lihat aja sendiri. Makasih. Assalamualaikum. Salah tanya. Bertanya kepada kucing garong, kucing dapur. Jangan sekali-sekali panggil Dek Nada cewek kampung ya. Hah? Begundal Wahyu itu yang Oke, sorry. Gue sibuk membahas. Karena mereka dijolimi. Aku goblok mau saja hidup. Aku ngikuti ide gila kamu. Sama. Gue itu juga nggak suka cewek kampung itu deketin siapa namanya tuh cowok gue. 15 menit. Yo. Ganggu abis. Gak enak. Daftar jadi santri itu jangan di sini, terus tuh jalan ke sono toh.
Keprol. Pancing ya. Keprolan. Dan bang, gak usah lihat iki baju dari pedagang kaki lima. Ngapain tuh Mbak Nada mau beli baju dari pedagang kaki lima? Ntar tambah ngece kita kalau kita pakai baju dari pedagang kaki lima iki. Gak enak. Ntar si Melan itu tambah apa ki jenenge? Setiap hari pukul 9 malam. Insya Allah mulai malam ini. Oke, mulai nggak sih? Gimana? Bisa nggak? Ada satu harapan lagi, Dek. Sorry, Bang. Apa? Cuma satu harapan lo. Dialog. Aja. Apa Bang, sih? lupa dia. Lah, lu bukan... Ya bener, udah masih muda aja kayak gini. Dewi suka cecip. Maka Tepo Seliro seperti yang saya tiru itu adalah Saat ini saya mencoba menjadi seperti stop menghindar. Sorry. Dasar cewek kampung. Dia berbuat sebagai... Saldo. Salah dialognya. Cari tempat sembunyi, oh